وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله بحمده سبحان الله وتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala saat ininya kita panjatkan. Di mana sampai pada pagi hari ini Allah terus berkenan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, bersamai kita sehingga kita mampu untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah dan juga mampu bersabar di dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Terima kasih Allah untuk berkenan berikan berbagai macam yang kami butuhkan. Selanjutnya, semoga salawat dan salam tetap tercurahkan ke depan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melalui beliau Allah mendidik kita, membimbing kita, memberikan berbagai macam ilmu, informasi-informasi yang valid yang kita butuhkan, yang menunjang berbagai macam kebutuhan kita, baik kebutuhan di dunia maupun kebutuhan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Baik Mas Malian, materi pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan, adanya jaminan pertolongan Allah untuk kita. Dan ini merupakan kebutuhan yang paling utama, yakni pertolongan Allah. Karena di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini dan juga di akhirat, kita membutuhkan pertolongan yang presisi. Jadi kalau ya sekarang sedang terjadi peperangan yang diprediksi ini menjadi pembuka peperangan yang lebih besar lagi. Ini disebut atau sering disampaikan ada senjata-senjata, ada drone-drone yang presisi yang dulu nggak ada. Dulu yang meluncurkan atau melempar ya dengan jarak jauh ini sering plesetnya, tapi sekarang sudah ada ilmunya yang menjadi pemandu bagaimana supaya presisi. Nah, pertolongan Allah adalah pertolongan yang presisi. Beda dengan pertolongan dari selain Allah yang akan disebut di dalam salah satu ayatnya surah Al-Baqarah yang biasanya kita baca ketika tahlil ini. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah penolong bagi orang yang beriman. Ya, dengan memastikan Allah akan mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya, dari kebutuhan sampai kepada jalan keluar. Kebalikannya, walladzina kafaru, adapun
bisa jadi malaikat, karena ada orang mengharapkan pertolongannya malaikat. Bisa jadi bangsanya jin, setan, kedebin, dulu. Kemarin kita menyetel YouTube, ada seorang perempuan yang hidupnya di hutan sendirian, berani. Ternyata dia seorang tabib. Ketika ditanya, ketika mengobati orang, bagaimana caranya? Ya, salah satunya dibantu sama dedemit yang ada di sekitar sini. Nah, ya, itu disebut oleh dia. Yang kelihatannya nggak sholat, ya. Perempuan pakai pakaiannya, ya tidak berjilbab, kemudian rokok, ngopi rokok. Walaupun itu bukan hal yang haram, tadi ada hal-hal yang negatif yang dilakukan perempuan. Yang laki juga negatif sebenarnya. Bila perempuan lebih negatif lagi. Tapi yang paling negatif ketika ditanya tadi, ya dalam mengobati orang dibantu oleh rewang-rewang yang ada di sini, yang tidak menyebut nama Allah, nama Tuhan, nama yang presisi di dalam Allah. Waladina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Jadi kalaupun mereka ya selain Allah yang disebut taghut bisa menolong kita, ya tapi disebut di situ pertolongannya tidak presisi. Satu masalah selesai akan menimbulkan masalah yang lain. Nah, kita berlindung dari Allah dari yang demikian ini, berlindung dari Allah atau berlindung kepada Allah dari mengharapkan pertolongan dari selain Allah. Maka sahabat sekalian, berbahagialah kita ketika kita sudah rajin sholat, ya. Di mana la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya kecuali di dalam sholat itu kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah tadi yang sudah dibacakan oleh MC kita. Berapa kali Al-Fatihah tadi? 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Alhamdulillah. Jadi kita jangan pernah bosan-bosan untuk membaca Al-Fatihah dalam kondisi apapun, dalam kebutuhan apapun. Di situ ada ayat yang kelima. Ini merupakan ayat pembagi antara Allah dengan hambanya. Dan ini memahamkan kepada kita pentingnya kita beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bersandar. Dan jamaah sekalian, ketika kita telah mulai fokus atau mulai yakin dengan sandaran satu-satunya, sandaran yang memberikan kenyamanan, paling nyaman, maka ketika kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu, ini terasa adem, jiwa kita terasa adem. Jiwa yang galau, jiwa yang rapuh, jiwa yang bingung, ketika mengucapkan iyyaka na'budu, datang kesejukan, datang embun, datang kekuatan, datang petunjuk. Kemudian iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami beribadah. Ini paduan simfoni yang menghasilkan satu keharmonisan. Jadi awal kita membaca atau mencoba mengenal
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat Allah bahwa Dia adalah Ar-Rahman yang menyediakan dan mengepaskan kebutuhan-kebutuhan kita di dunia. Ar-Rahim yang memenuhi, yang mengepaskan, yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita di akhirat. Itu salah satu tafsirnya. Ya, ada lagi yang menafsirkan Rahman juga di dunia akhirat, Rahim juga di akhirat. Ya. Apapun tafsirnya sama sekalian, di sini kita dikenalkan oleh Allah, bahwa Allah yang memberikan dan memenuhi segala kebutuhan kita dan memberikan pertolongan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita mengenal siapa Allah, baru kemudian kita mengatakan alhamdulillah. Ya, terima kasih Allah, Engkau telah mengenalkan dirimu padaku. Engkau telah mengenalkan dirimu pada kami. Ya, sehingga ketika kami bingung, ketika kami kekurangan, ketika kami membutuhkan sesuatu, kami ingat padamu. Dan ketika kami mengingat padamu, maka ini mengingat sesuatu yang menolong. Tadi di awal rakaat pertama kita baca fadkuruni tadkurku. Ingatlah padaku, maka aku akan ingat padamu. Ini sudah masuk yang ke dalam alam ruhiyah. Alam dibalik yang biasa kita lihat. Nah, kebanyakan kita ketika kita lagi butuh sesuatu, lagi kekurangan, lagi ada musibah, nah, itu seringkali yang kita ingat pertamanya bukan Allah, pertamanya baru nanti ingat Allah. Tapi ketika kita sudah ma'rifatullah, kemudian kita membutuhkan sesuatu, kita membutuhkan pertolongan, maka nanti di awal yang diingat Allah, di tengah yang diingat Allah, di akhir yang diingat Allah. Di awal ketika kita merasa butuh sesuatu, ketika kita merasa butuh pertolongan, ingat Allah, oh ya, bisa menolong saya, yang bisa memenuhi kebutuhan saya, yang bisa membimbing saya dalam perjalanannya. Ya, dia mengikuti apa yang Allah perintahkan, berusaha. Jadi dalam salah satu ayatnya di surah Al-Qasas, ya, surah yang ke-28 ayat 77. Ini sudah sangat terkenal, tapi enak juga ya, bolak-balik enak. Kayak orang yang sudah biasa ngopi bolak-balik, biasa ngeteh bolak-balik, makan juga, udah makan nasi, sekarang makan nasi. Nah, ayat lebih dari itu, sudah pernah kita bahas, kita ulang lagi. Tetap aja ya, wabtaghi, ya, dan carilah, dan usahakanlah fima atakallah, pada apa yang telah Allah sediakan, ya, Allah telah siapkan. Nah, kita disuruh mencari atau disuruh mengambil, ya, bahasanya. Ambillah, mana lain daripada tadi, ambil pada apa yang telah Allah sediakan kepadamu, untukmu, yakni darul akhirah, negeri akhirat. Wala tansa, tapi jangan juga kamu lupakan jatahmu, nasibah jatahmu. Artinya yang telah Allah sediakan juga minat dunia, di dunia ini.
kalau belum kelihatan, sudah ada tapi belum kelihatan, disuruh nyari, belum benar diambil. Kemudian nanti di akhir dapat guru nih, ingat Allah tadi. Setelah dapat gitu ya, setelah dapat yang sakit dapat obat, yang kurang duit dapat duitnya, yang ada masalah dapat jalan keluarnya. Ingat Allah tadi. Oh, ini semua adalah bi'nillah, karena ada izin Allah. Nah, jadi ketika itu kita betul-betul mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan diulang lagi Ar-Rahmanir-Rahim yang di ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini asik ini ya. Jadi ketika kita sudah mulai mengenal Allah, dengan sebaik-baiknya asik. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Bersayang sama Engkau membimbing kami, Engkau memberikan tenaga kepada kami sehingga kami mampu mencari ya, dan mampu mengambil ya, dengan izin. Nah, ini terjadi keharmonisan antara seorang hamba dan Tuhan. Maliki yaumiddin, kami mulai menelusuri yakni hal-hal yang belum terlihat oleh mata tetapi pasti terjadi. Mengingatkan kita tadi mengenai bagian pertama dari surat Al-Qasas, yakni kehidupan akhirat. Ya, karena orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, mereka mengira bahwa kebutuhan yang dibutuhkan hanya kebutuhan dunia. Ya, bahkan mereka mengira bukan cuma kebutuhan utamanya dunia, tetapi tidak ada kebutuhan selain kebutuhan dunia. Nah, sehingga mereka lupa kalau ada kebutuhan akhirat yang jauh akbar, jauh lebih besar, jauh lebih butuh perjuangan, jauh lebih butuh pertolongan. Jam 3 sudah bangun, ya, tapi yang dilakukan hanya menyiapkan dagangan. Bagaimana besok saya dagang bisa habis, disiapkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang mereka mau jual besok beda dengan orang yang mengucapkan kalimat Maliki yaumiddin. Ya, bahwa Allah telah menyediakan balasan-balasan untuk kehidupan akhirat bagi semua manusia. Orang-orang yang tadi meminta pertolongan kepada Allah, kemudian berusaha dengan sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan akhirat, ya, mereka akan mendapatkan apa yang mereka usahakan. Bangun jam 3 sama jam 3. Tapi orang yang telah mengetahui kebutuhan besarnya, jadi kalau dikatakan dunia ini kebutuhan kecil, kebutuhan tadi, kebutuhan kecil, akhirat kebutuhan besar. Bangun tidur, yang pertama kali diingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Habis itu kamar mandi, bersih-bersih. Buang air kecil atau buang air besar, atau kalau nggak ingin buang air besar, buang air kecil, ambil air wudhu. Nah, setelah itu kemudian lanjutkan dengan sholat. Saya pikir berdoa, baca Quran, baru menyediakan atau mulai menata apa yang akan diusahakan setelahnya, setelah subuh. Atau berangkat sebelum subuh tadi, orang dagang pasar, atau berangkat ke stasiun kereta untuk berangkat kerja supaya tidak macet. Dalam perjalanannya terus mengingat Allah. Sebenarnya akan baik-baik saja, akan endingnya akan bagus, akan iman. Kalau mendapatkan pertolongan, jadi asik. Sampai pulang lagi. Dan yang paling banyak diingat adalah bahwa perjalanan dunia
dunia ini yang kemana, kesana kemari, ujungnya adalah mati, ujungnya adalah masuk ke dalam kehidupan akhirat. Nah, ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Oh, bukan orang yang nilainya 10 semua. Oh, bukan orang yang dia hafalannya cepat. Ya, tapi kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat Nabi. Nah, mengingat dalam arti setelah kematian itu ada kebutuhan yang sangat besar, kebutuhan yang paling besar, atau bahkan ada kebutuhan yang sangat tinggi di dunia, yakni kebutuhan syafaat, ya, pertolongan untuk persalinan roh. Yang waktu itu kita sampaikan, ada persalinan bayi, ada persalinan roh. Ya, persalinan bayi ada yang menolong, ada bidan, ada dokter kandungan. Namun tidak jarang dalam persalinan bayi itu ibunya wafat, meninggal, anaknya wafat. Jadi saya punya saudara, umurnya masih muda, ya, karena itu hamil pertama. Orang kaya, duitnya banyak, dari awal hamil sudah kontrol, ya, ada dokter, ya, yang terkenal, spesialis yang terkenal, bayarnya mahal. Ya, spesialis tapi yang mahal gitu ya, cari yang paling profesional, yang paling bagus lah. Sampai persalinan baik. Nah, tetapi ya Allah punya kehendak dari Maliki Yaumiddin, Allah punya kekuasaan. Maka hamil pertama, lahir pertama, dengan pertolongan dokter terbaik, ibunya wafat, anaknya pun wafat. Nah, di sini bagaimana kita di sini melihat bahwa Allah betul-betul Maliki Yaumiddin. Dia memiliki, dia menguasai. Nah, teman sekalian, setelah kita baca Maliki Yaumiddin, kita dibuka Allah kebutuhan-kebutuhan yang kecil di dunia dan kebutuhan yang besar yang ada. Oh, ternyata untuk memenuhi kebutuhan dua-duanya dengan presisi, ternyata nggak bisa, ya, nggak bisa oleh kemampuan kita sendiri, oleh ilmu kita, oleh kekuatan kita, nggak bisa. Ya, kalau memenuhi kebutuhan dunia asal goblek ya biasanya bisa, ya, tetapi itu nanti akan membahayakan akhiratnya. Jadi Fir'aun, Qarun, itu mereka orang yang telah kalau kita katakan percaya diri, bisa memenuhi kebutuhan dirinya di dunia, kebutuhan kecil. Ternyata dia mengusahakan dengan ilmunya, dengan kekuatannya, kemudian membahayakan, yakni endingnya di dunia, ya, proses atur roh yang begitu berat, persalinan roh tadi, yang tadi persalinan bayi, berbahaya pada saudara menolak persalinan roh, lebih berbahaya, ya, dan aman persalinan roh ini ketika dia mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah melalui Quran, melalui Nabi, melalui amal-amalnya. Tetapi Fir'aun yang merasa mampu dengan kekuatannya, ya, ternyata nggak bisa berbuat apa-apa ketika laut yang telah, ya, menenggelamkannya. Kalau ketika bumi menghimpitnya. Jadi ketika Maliki Yaumiddin, Allah buka wawasannya yang sangat luas, ya, cakrawala yang menembus dinding dunia. Nah, sehingga ketika itu betul-betul dia merasa kebutuhan putra
Iyyaka nasta'in. Maka ya Allah, tolonglah kami. Karena hanya dengan pertolongan-Mu hidupku di dunia akan lebih bermakna. Persalinan Roh-Mu akan mudah. Perjalanan hidupku selanjutnya akan indah dan seterusnya. Maka dia mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah kepada kami jalan yang membahagiakan kami, jalan yang menguatkan kami ya di dalam menanggung beban, jalan yang mengarahkan kami kepada terpenuhinya kebutuhan dunia dan akhirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang penuh kenikmatan. Ghairil maghdubi, bukan jalan yang mendatangkan kemurkaan, jalan yang mendatangkan kebangkrutan, mendatangkan keporak-porandaan, pekerjaannya porak-poranda, usahanya bangkrut, rumah tangganya berantakan, matinya suruh khatimah. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi ya Allah. Walau dhalin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ingin bahagia malah sengsara. Ingin dapat surga, dapat neraka. Enggak ya Allah, jangan. Ya makanya sering-sering apa-apa dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah. Karena itu yang merupakan inti dari doa. Kalau doa itu Al-Fatihah sehingga ada doa yang lain. Ya, Al-Fatihah yang paling ringan, yang paling terlibat, yang paling gampang. Kalau kita baca Quran, berdoa kepada Allah, ya carilah doa yang paling gampang, yang mudah bagi. Jangan yang sulit-sulit. Terus yang lain, ya dihafalkan dulu, dihafalkan kalimatnya, dihafalkan maknanya, diresapi intinya dalam intisari. Setelah kemudian meresap, baru kita baca. Ya kan? Lapar belum lapar, bacanya udah nggak meresap di hati. Habis itu nggak dapat hasil. Ya, karena Allah dia tidak akan berikan hasil dari doa dari orang-orang yang mati. Jangan sekali yang tadi sudah kita uraikan. Oh, jadi ternyata kebutuhan kita banyak, dan maupun dunia, kehidupan dunia akhirat. Kemudian kita butuh pertolongan Allah dalam menghadapi berbagai macam musibah. Ada ancaman musibah, ada lagi ancaman dosa yang kemudian menyebabkan berbagai macam kesulitan dunia dan ancaman neraka. Nah, ini kita butuh pertolongan. Pertolongan Allah. Pertolongan Allah dalam tadi memenuhi kebutuhan dunia, pertolongan Allah dalam memenuhi kebutuhan akhirat, pertolongan Allah dalam keluar ya, dari berbagai macam musibah, pertolongan Allah untuk terbebas dari neraka. Maka teman sekalian, di sini kita butuh jaminan. Bagaimana kita menjadi orang yang dapat jaminan pertolongan Allah? Nah, salah satunya di sini ya ternyata ini kalau dikatakan sangat mendekatkan kita dengan pertolongan Allah. Di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47. Ini masih di akhir surat bulan Dzulqa'dah, bulan perdamaian antara kita dengan Allah, bulan kembali antara kita dengan Allah, atau bulan agar kita lebih dekat lagi kepada Allah, bulan agar kita menjadi orang yang dicintai Allah. Maka kata Rasulullah,
fattabi'uni, ikuti aku. Nah ini surat ini namanya surat Muhammad. Kok kita disuruh mengikuti Rasulullah Muhammad SAW agar kita mendapatkan jaminan dari ayat yang ke-7. Apalagi apa? Surat 47 ayat ke-7. Allah berfirman di sini, A'udzu billahi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, in tansuru, jika kalian menolong Allah. Nah, ini sebagai syarat. Oh, butuh pertolongan di YouTube. Yang butuh pertolongan itu kita, mana? Oh, butuh pertolongan. Ya, maka yang disebut di sini, yang dimaksud daripada jika kalian menolong Allah itu, jika kita berdakwah atau mendidik, mengajak diri kita dan mengajak orang lain untuk taat kepada Allah. Hanya dimaksud intan surah. Ya Allah nggak butuh pertolongan. Maka yang disebut ayat ini, jika kalian menolong Allah itu adalah mengajak diri kita untuk taat kepada Allah. Jadi tidak binafsik, kita mengajak diri kita kepada Allah, untuk mengajak orang lain kepada Allah, untuk taat kepada Allah, maka dimulai dari diri kita sendiri. Ayo ngaji. Maka kita sudah harus menjadi orang yang ngaji. Ya, kita nyuruh ngaji, mengumumkan nanti ada pengajian dari hari Sabtu, minggu kedua, diumumkan di musyawarah masjid. Ya, tapi giliran ngajinya dia nggak ada. Nah, ini nanti nggak masuk ke sini kalau ini. Nggak, tapi saya lagi ada ini, lagi ada kepentingan dia nggak apa-apa. Kalau itu merupakan kepentingan yang memang nggak seperti biasa. Ya minimal sudah ngajar, nanti pada kesempatan lain tetap harus ngaji. Jangan kemana-mana. Kita ngajak sholat berjamaah, sholat minat. Kepilihnya nggak sholat. Kita ngajak untuk berlemah lembut bisa. Kitanya kasar. Kita ngajak infak, kitanya nggak infak. Maka ketika kita ngajak di sini kepada orang lain, hendaknya dimulai dari diri kita. Ya, dan jamaah ini yang menjadi jaminan kita yang akan dapat pertolongan Allah. Maka dikatakan ya surga. Maka ketika kita ngajak orang lain untuk taat kepada Allah, dimulai dari diri kita, maka Allah akan menolong kita. Apa tandanya Allah menolong kita? Dan itu di ujung ayat, wa yuthabbit aqdamakum, dan dia akan mengokohkan kaki-kaki kalian, dikokohkan kaki-kaki ekonominya, ya, sehingga kalau punya hutang bisa bayar, kalau punya kebutuhan bisa terpenuhi. Kaki ekonomi, kaki kesehatan. Ya, kalau sakit dikasih kesembuhan, kalau belum dikasih kesembuhan, dikasih kesabaran. Ya, karena sebenarnya kesabaran itu adalah kesembuhan yang tertunda, atau awal daripada kesembuhan, atau di situ merupakan simbol kesembuhan, kesabaran. Kemudian nggak sembuh, malah wafat. Tetapi wafatnya orang yang intan surga, ya kalau dikatakan sakit, itulah kesembuhan yang sesungguhnya. Ya, karena beliau wafat husnul khatimah, di mana beliau tidak sakit-sakit lagi. Di sana diberikan kesembuhan yang sempurna.
sekolah berubah jadi enak, nggak sakit-sakit lagi. Dan di sini disediakan berbagai macam hal yang nikmat-nikmat. Dia bertanya, apakah saya akan mati lagi? Kalau saya mati lagi nanti berubah ke waktu sakit lagi gitu. Oh enggak, kamu enggak bakalan mati lagi. Kalau demikian maka berarti kita telah mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya. Kemudian dijawab, limit lihada, fa'iyat malil amin. Oh berarti untuk yang demikian ini dulu saya beribadah di dunia. Untuk yang demikian ini saya dulu bersabar. Untuk yang demikian ini dulu saya ngajak-ngajak orang lain. Oh kalau begitu inilah kemenangan yang besar. Itu nanti ada dialog-dialog seperti itu di alam barzah bagi orang yang telah wafat, yang ketika di dunia sakit ingin sembuh. Begitu wafat ternyata semuanya berubah semua ke arah yang lebih baik. Ya, dan ketika bertanya, apakah saya nggak mati lagi? Kalau mati lagi nanti takutnya kembali ke alam yang sebelum sakit-sakitan. Enggak, kamu nggak mati lagi. Sekarang sudah kamu mendapatkan balasan dengan ibadahmu yang pertama. Oh, kalau begitu, inilah kemenangan yang besar. Untuk seperti inilah, dulu atau kita hendaknya melakukan ibadah. Ini sama sekali. Jadi supaya kita mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah, hendaknya kita terlibat dalam dakwah. Ya, dakwah mengajak orang lain tetap kepada Allah dimulai dari diri kita. Apakah dakwah itu di masjid, apakah di mushola, apakah di taklim, atau di rumah, di rumah-rumah. Mengingatkan anak kita, seringkali kita kalau mengingatkan ibadah muamalah ya, rajin belajar, rajin bekerja, itu sering lebih kuat. Tapi kalau sholat, seringkali gak ingat. Subuh, anaknya belum bangun. Nanti kerjakan jam 7. Nanti kalau jam 6 belum bangun, baru dibangun. Ya, padahal kebutuhan ibadah waktu itu lebih daripada kebutuhan ibadah malam. Ya, jadi ibadah muamalah ini akan kalau tidak sia-sia, pahalanya akan musnah ketika kita tidak menjaga ibadah waktu. Dia bekerja, dapat gaji saja, dia nggak dapat pahala. Kebutuhan dunianya yang kecil terpenuhi, ya, tapi kebutuhan akhirat yang besar nggak terpenuhi. Begitu sampai akhirat akhir. Begitu orang bekerja kok dia di dunia dapat duit, di akhirat dapat pahala. Saya kok nggak dapat? Iya, karena kamu yang dipikirin cuma muamalah. Sehingga ya sudah, kamu udah dapat gaji di dunia selesai. Sekarang kamu nggak dapat zakat. Mereka dapat karena mereka makhluknya dipelihara, dijaga, muamalahnya dijaga. Dapat dua, sama-sama kerja. Ya, dari sholatnya dapat, dari kerjanya dapat. Di pahalanya nggak cuma dapat dari sholatnya, tapi sholatnya ini yang menyebabkan kerjanya dapat dua, dapat duit dan dapat pahala. Berarti sekalian, kalau kita punya anak, ya kita mengingatkan anak sekolah, nak khusus nak, ya. Jangan lupa nak ngaji nak, gitu. Kalau khusus bahasa Inggris, hujan-hujan, dia taruh kayak mobil, lagi hujan kasih. Begitu ngaji, hujan, udah ambil dulu aja. Ini yang begini jelas sekali yang harus kita coba. Kebutuhan kita kan cuma khusus. Bahasa Inggris mati udah gak dipakai. Ngaji ini yang nanti akan menyebabkan belajar bahasa Inggrisnya dapat dua. Dapat dia pintar bahasa Inggris, dapat pahala dari belajar karena dia ngaji. Makanya Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajar. Nah, kemudian saudara sekalian, ada 3 hal yang harus kita ikuti dari Allah, dari Rasulullah. Ya, bagaimana cara dakwah yang benar, cara mengajak yang benar, mengajak anak, mengajak istri,
dia nggak asal dakwah, ngajak nggak asal ngajak. Di dalam surat An-Nahl, ini surat madu. Madu itu menghasilkan ya, makanan yang nikmat, ya, minuman yang nikmat, yang manis, menyehatkan. Tapi kalau asli ya, sekarang banyak madu pasti, aku palsu, madu dicampur sama gula. Ya, harusnya jadi obat dari penyakit, karena minum madu kena penyakit diabetes. Madunya palsu. Nah, ini madu asli Al-Quran yang kalau dilaksanakan tidak ada rugi-ruginya, yang pasti benar. Dalam surat An-Nahl, surat madu, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau kita mengajak-ajak orang lain, itu pertama syaratnya dengan hikmah. Hikmah itu ada dua, yakni ilmu dan contoh. Kita pelajari ayat walaupun satu ayat, kita pelajari hadis walaupun satu hadis, kita pahami, kita amalkan, baru kita ajak orang lain. Kita udah tahu apa ayat-ayat infak, gampang di surat Al-Baqarah sering dibaca. Al-Baqarah di ayat yang ke-22 ketika alladzina yu'minuna billahi wa yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita udah tahu ayatnya, walaupun nggak harus apa ya, dibaca. Hendaknya dari sebagian harta atau rezeki yang Allah berikan kepada kita infakkan. Nah, kita udah tahu ayatnya, kita amalkan, nah, kita ajak orang lain infak. Yuk kita infak kepada siapa saja, kepada mana saja. Kita udah tahu ayatnya sholat, ya. Jadi alladzina yu'minuna billahi wa yuqimunas sholat, ya, sholat kita tahu ayatnya. Kita ngajak sholat, itu namanya bil hikmah, dengan ilmu dan dengan amal. Kita pahami ilmunya, kemudian kita amalkan, kemudian kita ngajak orang ke sholat. Dalam hadis katakan balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi untuk berdakwah juga harus nunggu kita jadi ulama dulu ya, jadi orang sudah orang dulu, kita ada dakwah. Atau kalau kita belum mampu terlibat di dalam dakwah, bisa menyumbangkan uangnya agar terselenggara majelis taklim, agar terselenggara TPA, agar terselenggara, itu masuk kategori orang yang terlibat dakwah. Tetapi kalau kita terlibat langsung, maka itu jadi dibutuhkan hikmah, yaitu ilmu dan amal. Contoh. Kemudian yang kedua, wal mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik dengan ungkapan-ungkapan yang lembut, tidak boleh kasar. Jadi kita dakwah tidak boleh kasar, tidak boleh nyari musuh, yang mencari kesalahan orang. Ini sekarang kan, ya kalau kita lihat di YouTube itu, ya, kontok-kontokan, ya, yang ini musuh, yang ini musuh. Kalau nggak nyampe kita, yang ini menghujat yang ini menghujat yang ini, saling menghujat. Ya ada apa itu? Hujatnya di YouTube lagi kan, nggak ketemu sama orang. Jadi kalau kita melihat kesalahan orang, jangan dihujat di YouTube. Nah, di sini ada yang ketiga, wajadilhum billati ahsan, diajak dialog. Ya, diajak dialog untuk mencari jalan keluar, ya, bukan untuk menjatuhkan. Ya. Jadi dalam dakwah itu dialog bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyatukan misi, menyatukan visi dan misi, menyatukan langkah. Jadi lebih dari yang
Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 169 dikatakan walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Ya, kalau kita dakwah dengan cara yang salah tadi, tidak mengikuti cara-cara tadi yang tidak dengan kasar, dengan dakwahnya akan nyampe, mereka akan menjauh dari kita dan ilmu mereka pun tidak akan pernah sampai kepada kita. Sebagai penutup, setelah kita terlibat dalam dakwah, atau minimal kita mengajak-ajak yang ringan-ringan ya, mengingatkan anak supaya tetap ngaji, mengingatkan saudara kita mengajak sholat dan sebagainya. Maka jangan lupa untuk terus meminta kepada Allah. Salah satu doa yang sangat penting, memang juga saya sampaikan di masjid lain. Ini tadi yang saya baca di rakaat kedua, ya di surat Al-Baqarah, ya, ayat yang terakhir. Ini sama sekalian, ini kita sangat butuh dengan doa ini, ya, karena seringkali terjadi besar asap daripada tiang. Musibahnya banyak tapi kekuatan menahannya lemah. Kebutuhannya banyak tapi kita punya sumbernya kurang. Dan bagaimana agar besar atau kuat tiang daripada pasak dibalik? Musibah akan selalu ada terjadi, tapi tiangnya kuat menahan musibah. Kebutuhan akan terus ada banyak, tetapi sumber untuk kebutuhan itu terus mengalir. Nah ini makanya ulama-ulama kita, kiai kita itu menyusun ya, doa ini di dalam tahlil. Bukan berarti kita cukup baca ketika tahlil saja, tidak. Kalau sebenarnya kita tahlil tidak dibaca, ya, maka kita dasari sesering mungkin. Kalau kita hafal, kita baca dalam sholat ya. Setelah waladhdallin kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana. Kita warhamna, sayangi kami, wa anna waghfir lana warhamna anta maulana. Kau yang bisa menolong kami, yang bisa menyembuhkan kami. Anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya, tolong kami dari orang kafir, agar kami tidak ikut-ikut ya, cara hidupnya orang kafir, cara pemahamannya orang kafir yang dia tahu kebutuhannya cuma dunia toh, padahal ada kebutuhan yang lebih besar, itu akhirat. Tolong kami agar pandangan kami kan sama seperti mereka, ya, agar kami tidak terprovokasi ikut ke bawah arus agar kami tidak mendapatkan celaka dalam memandang gaya hidupnya orang kafir, atau bahkan celaka dari kekejaman mereka, ya, kekejaman Trump, kekejaman Binyamin, bukan Binyamin adiknya Yusuf, tapi Binyamin kakaknya Yusuf, adiknya Yusuf ya. Tapi Binyamin Netanyahu yang tiap hari kerjaannya bagaimana bisa bunuh orang, ya, kalaupun ya bisa, kalaupun harus wafat oleh orang-orang kafir, wafatkan kami dalam syahid atau dalam harus khotimah. Maksudnya gitu kan, orang kafir itu kecil-kecil, mereka nggak tahu akhirat ya, yang dilihat cuma dunia aja, ya, dua gitu ya, nggak tahu hal-hal haram. Pokoknya kalau menghalangi mereka habis. Wan sunnah ala qawmin kafirin. Karena saya kalian mungkin itu hari ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan jaminan pertolongan Allah untuk semua kebutuhan kita dunia dan akhirat insyaallah. Demikian, kurang lebih maaf. Manfaatnya
Hadanallah wa iyyakum ajmain. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua merupakan informasi yang berasal dari Allah atau dari Rasulnya. Nabi Zakaria itu minta anak ketika berdiri. Ya, ketika berdiri itu bisa jadi tadi ketika sholatnya, iya karena aku dua iya karena nasta'in. Ya, ketika kita mengatakan iya karena nasta'in, dimintaskan dalam hati. Aku butuh minta. Ya, nah, tidak perlu dibaca. Ya, karena sebelum kita berdoa ya, tetap dilanjutkan tadi ya Pak, bacaan Al-Fatihahnya. Tapi dimintaskan ketika iya karena aku iya karena nasta'in. Mintaskan dalam hati. Kita lagi butuh apa nih? Kemudian disempurnakan, baru boleh dibaca ketika sujud. Jadi ketika dimintaskan tadi dalam iya karena aku iya karena nasta'in, ketika sujud, oh saya lagi sakit, boleh baca di situ. Allahumma afina fi badanina, ya Allah sehatkan badanku. Atau kita lagi ingin anak kita mendapatkan insaf atau keinsafan, ya karena susah diajak sholat, susah diajak ngaji, mereka habis waktunya untuk AP misalnya. Nah, itu lanjutkan doanya. Selalu baca doa Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina. Pendengarannya disehatkan, pendengarannya maknanya pendengarannya mampu mengambil hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Wa afina fi basarina, dan sehatkan pandangan matanya. Matanya mampu mengambil manfaat dari apa yang dia lihat, manfaat untuk dunia akhirat. Ya, dan ini ternyata dan ini doa ya. Kalau dikatakan nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Dan ini kita bisa untuk anak-anak kita, untuk istri kita. Ya, bahkan ada ya, orang yang datang ke rumah, beliau merasa selalu dikirim santet, perasaannya begitu, sehingga kerja nggak tenang. Ustaz, gimana saat dia boleh diserang? Diserang apa? Diserang sama santet. Ya, jadi was-was, aras-arasan, kemudian radang tiba-tiba sakit. Ini untuk menghilangkan keyakinan ini kan susah. Nah, itu kasih doa itu agar pandangannya benar, agar pendengarannya benar. Lebih dari itu, kalau benar dia kena santet, Allah maafin fi badanina, sehatkan kami. Ya, doa ini bisa untuk kita pakai menyehatkan badan kita fisik ya, secara fisik, juga untuk menyehatkan pandangan kita tadi ya, was-was tadi. Nah, baru itu dibaca dalam sujud. Jadi ketika kita berdiri, bahkan kita boleh baca dalam surat setelah Fatihah. Nah, cari ayat-ayat yang berkaitan dengan misalnya kebutuhan anak ya. Robbi habli nasolihin. Itu ayatnya disempurnakan. Atau ayat yang pertama dulu, nggak usah harus ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Ayatnya langsung berkaitan dengan itu. Tapi harus siapa dulu hal itu. Ya. Ya, tapi kalau tadi kita baca ya kalau kita nasta'in, kita lintaskan dalam hati. Nah, ketika sujud, nah kita baca doa. Nah, di sini ada dua pendapat ya. Ketika sujud boleh pakai bahasa kita. Tapi ada yang katakan nggak boleh karena dalam sholat. Nah, dalam sholat kita harus pakai bahasa Arab. Ya itu pendapat ya. Nah, kalau saya berusaha untuk mencari bahasa Arabnya, ya, tadi
doa ulama. Ulama punya doa yang besar kita amalkan. Dan nggak harus dibaca semua, kita hafalnya sebagian. Ya, tapi kita niatnya untuk semua boleh, karena kita belum hafal. Ya, jadi lebih aman dalam sholat kita pakai bahasa Arab, lebih aman. Ya, karena memang sholat itu dalam bahasa Arab. Ya, kenapa harus bahasa Arab? Oh nanti kalau enggak, kalau dibolehkan pakai bahasa Indonesia, nanti dari pertama pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Kalau katanya boleh pakai bahasa Indonesia. Harusnya Allah Akbar karena kita orang Indonesia. Itu kan Allah Akbar kan Nabi orang Arab. Kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Nanti ketika baca Alhamdulillah itu pakai bahasa Indonesia semua. Karena boleh. Ya padahal ada batasan. Solu kamar itu munding solu. Kamar itu munding solu. Jadi sholatlah sebagaimana kamu lihat. Sebagaimana kamu lihat aku sholat. Maka itu sholat ini hendaknya pakai bahasa Arab. Gitu baik. Kemudian dalam hujan adalah apa dikatakan? Ya, ketika hujan maka di situ doa terkabul. Nah, manfaatkan lagi kita hujan kita doa. Oh saya dalam sujud nggak bisa bahasa Arab. Ya sudah ketika hujan, nah itu baru boleh. Nggak ada perbedaan apa pendapat ketika hujan kita boleh pakai bahasa Indonesia. Ketika tadi berdiri dalam sholat kita lintaskan dalam hati. Nah, ketika hujan kita baca misalnya doa yang kita berdoa Allahumma shayban nafi'an. Ini berdoa. Ya Allah jadikan hujan ini manfaat untuk apa manfaatnya? Sebagai pengantar terkabulnya doa. Nah itu kalau dalam hujan kita boleh ya berdoa nggak pakai bahasa Arab. Ya Allah jadikan hujan ini manfaat untukku boleh. Nah, setelah itu kita berdoa dengan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian Pak. Ustaz, saya Ustaz. Okay. Kalau kita membaca atau mengucapkan di Quran itu yang tidak buat panjang atau pendeknya atau tidak membuat tasdid, contohnya gini Ustaz. Walad dolin itu artinya sesat. Kalau kita membaca walad dolin aja apa berubah maknanya? Walad dolin asalkan dibaca panjang ya. Walaupun panjangnya mungkin dibaca asli satu huruf dipanjangkan, tasnya dibaca waladhdallin. Misalnya donnya nggak terlalu panjang, tapi harus panjang minimal satu huruf atau dua ketukan. Waladhdallin. Jadi nggak berubah makna. Tapi kalau nggak panjang, waladhdallin itu berubah makna. Karena panjangnya itu merupakan tanda di situ ada mad. Ya kalau mad panjang nggak dibaca panjang. Ya kemudian kalau tasydidnya nggak dibaca, maka itu merubah makna. Karena berarti hilang satu huruf. Tasydid harus dibaca, mad harus dibaca. Dan misalnya yang sering saya sampaikan itu, wal saufa yadha. Lanya pendek ya, dibaca panjang. Wala saufa yadha itu maknanya jadi kebalikan. Ya, orang yang baik pasti akan mendapatkan puasan. Itu ketika lamnya dibaca pendek. Wala saufa yadha. Tapi kalau dibaca panjang, wala saufa yadha. Orang yang baik gak bakalan mendapatkan puasan. Jadi kan jadi gregetan malaikat. Paham itu orang baik itu harus pasti mendapatkan kepuasan, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Tapi kalau katakan orang yang baik itu nggak bakalan mendapatkan kepuasan dulu, gregetan malaikat. Nah jadi kalau Quran itu kalau panjang ada harus panjangkan, pendek harus pendekkan. Kalau panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, itu maknanya berubah total. Nah, maka hati-hati di sini. Jadi minimal waladhdallin, walaupun nggak panjang banget ya, minimal dua ketukan. Waladhdallin misalnya itu. Walaupun sempurnanya dia lebih daripada matomi. Waladhdallin, nggak ada tasydid, berubah makna. Gitu ya. Jadi hati-hati tasydid dan panjang pendek. Gitu. Ada? Oke. Terima kasih atas nasihatnya. Tadi saya tertarik penjelasan Ustaz mengenai surat Al-Baqarah ayat 257.
pada frasa minadulumati ilanur. Ternyata itu pernah diambil sebuah organisasi keilmuan yang namanya Irfanus Safa pada abad 10 yang terdiri dari para ulama, kemudian sufi, filosof, matematikawan dan lain sebagainya. Dan dia sangat berkontribusi pada Baitul Hikmah di Baghdad saat itu. Nah, dari kata minadulumati ilanur itu kemudian diambil oleh salah satu bersaudara namanya Freemasonry yang namanya melalui semboyannya yaitu from darkness to light, dari gelap menuju terang. Kemudian kalau kita hubungkan dengan Ibu kita Kartini, beliau kan menulis surat habis gelap terbitlah terang. Ternyata Ibu kita Kartini itu rekannya Haji Ambenanon. Haji Ambenanon adalah seorang menteri pendidikan, budaya, agama, dan juga menteri industri. Nah, kata-kata itu sama Ambenanon diganti Dordwisternistortlek gitu. Kemudian yang di pertanyaan saya adalah saat seseorang itu sering beribadah, misalkan tahajud malam hari gitu, kemudian dia mendapatkan seolah-olah ada bisikan cahaya gitu. Nah, untuk membedakan cahaya dari setan atau cahaya dari Tuhan bagaimana? Soalnya rata-rata orang yang mengaku nabi, rata-rata mereka melakukan suatu semacam qiyamul lail atau kayak semacam menyendiri dulu, kemudian meminta petunjuk, akhirnya jadi nabi baru. Itu terjadi pada fenomena abad-abad ini juga. Rata-rata ada transit. Nah, begitu. Untuk membedakannya itu mana yang itu cahaya dari setan atau cahaya dari Allah, maka dikembalikan kepada cahaya Allah. Nur ala nur, jadi Allah di atas cahaya, dan cahaya itu Allah wakilkan atau Allah turunkan melalui Al-Quran. Diukur Pak, cerminnya Al-Quran itu cahaya bercermin Al-Quran dibaca dengan ayat Quran. Ini menyimpang apa nggak menyimpang? Kalau menyimpang berarti cahaya setan. Tapi kalau nggak menyimpang, itu insya Allah kita berusaha kepada Allah. Berusaha kepada Allah bahwa itu adalah bagian daripada kebenaran. Contoh misalnya ayah saya wafat. Nah, ketika wafat beberapa hari beliau mendatangi saya dalam mimpi. Nah, ini kan bisa korek juga, koreknya ayah bisa jadi. Tetapi ketika saya mimpi, beliau menyatakan, "Diri saya lagi perbaikan rumahnya. Nanti kalau rumahnya udah selesai diperbaiki, kamu duduk, sekali duduk baca Quran 30 juz hafalan. Nah, kamu siapin." Nah, benar udah beliau hilang dari mimpi saya. Nah, ternyata di situ kalau kita telusuri hadis, dengan ukuran hadis dan Quran, dalam hadis katakan ketika kita menghafal Quran, niatkan Allah, maka nanti kita akan berikan hadiah, yaitu aku tahu Tuhan kita. Jadi ketika kita melihat mimpi itu, ini maknanya ayah ya ingin mendapatkan hadiah dari kita, mendapatkan mahkota. Makanya kita disuruh ngapalin, suruh kalau pada lupa lagi suruh memperbaiki amalan. Nah, maka kita husnudzon, bukan seperti ini berarti sesuai dengan hadis tadi. Seorang ayah wajar minta kepada anaknya, dan kemudian kita sebagai anak dari mimpi itu kita niatkan, ya sudah saya tak hafal Quran untuk nanti barangkali dan insya Allah nanti jadi. Beliau akan datang lagi, gimana udah siap atau belum gitu. Maka kita niatkan itu sebagai bakti kita kepada orang tua. Dan salah satu pintu surga dari 8 pintu itu ada namanya pintu Al-Wali. Pintunya yang akan memanggil kita orang yang berusaha sekuat tenaga untuk berbakti pada orang tua. Nah, jadi ya sudah, kalau dengan mimpi seperti itu, nah kita ini husnudzon bahwa itu ayah kita yang datang. Kemudian kita penuhi permintaan ayah kita sebagai bakti kita kepada ayah. Dan gara-gara itu kemudian Allah menyediakan pintu Al-Wali untuk memanggil kita atau untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, kalau kejadian seperti itu Pak, maka karena sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, kita harus menuntut bahwa itu ayah kita. Nah, begitu juga dengan cahaya-cahaya yang lain. Nah, ternyata
istri kamu sakit dan sembuh-sembuh. Itu caranya supaya sembuh. Kamu nanti obati pakai apa misalnya temu kunci. Temu kunci itu kayak itu ya, kayak apa? Kayak gejol gitu ya. Tapi syaratnya kamu harus ambil di tetangga, harus izin, baru bisa nyembuhin. Temu kuncinya oke, itu yang halal ya, dan itu mengandung berbagai macam unsur-unsur yang banyak menyembuhkan dari sisi penelitian. Benar Pak kalau bisa diteliti secara ilmiah. Tapi caranya itu yang nggak boleh, harus nyuri. Tapi begitu dia nggak nyuri, kalau dalam mimpinya kan nggak nyuri, suruh nyuri, maka nggak boleh. Dia tetap ngambil temu kunci, kemudian nggak nyuri. Pamer Pak, isi, nggak sembuh Pak. Ini ujian. Berarti harus nyuri. Begitu nyuri sembuh. Nah ini namanya minan nuri ila dhulumah, sembuh tetapi gelap. Dan itu kejadian ada seperti itu. Nah itu Nabi Ayub itu digoda sama istrinya, dia dapat resep penyembuhan tapi dengan cara yang salah. Nabi Ayub tahu karena dia Nabi. Oh gini. Kamu kelihatannya ini semakin ngawur nih. Gara-gara saya sakit nggak sembuh-sembuh, kamu yang stres. Udah kamu sekarang pulang. Nanti kalau aku udah sembuh, kamu saya temui kembali. Sekarang pulang aja daripada nanti bersama saya, nanti kamu akan menjadi murtad kalau kamu yakin. Itu salah satu dalam kisah kenapa istrinya itu kemudian disuruh berpisah, bukan karena durhaka kepada suami, tetapi kesetiaannya, saking setianya dia mau memberikan sesuatu yang halal. Tapi nanti kalau kamu udah saya udah sembuh, nanti kamu tak pukul 100 kali karena mau menyimpankan saya. Itu akhirnya tidak dipukul juga, tapi cuma tempel doang gitu. Cara Allah berikan. Itu kalau kita seperti itu. Jadi hati-hati ukurannya Al-Quran atau hadis. Itu ukuran menjadi apakah ini cahaya setan atau cahaya dari Allah. Dan Nabi Pasuk banyak kan, makanya nyocok itu oleh Quran. Ya, dia itu cahaya dan jadi Nabi. Nabi Pasuk tadi.